Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 5712, Meminjam Kebenaran. Terus serang. Alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut tidak berhenti. Setelah gerakan pertama, ia segera meluncurkan gerakan kedua. Namun, untuk gerakan kedua, mereka berdua mengubah posisi. Tujuan utama mereka adalah menemukan kelemahan dan kemudian menghancurkannya dalam satu gerakan. Tirai cahaya di benua 10.000 roh berubah bentuk lagi. Beberapa bagiannya runtuh begitu parah sehingga tampak akan runtuh kapan saja. Pertahanan di sini sedikit lebih lemah, serang sisi ini. Setengah langkah alam semesta dari ras abadi kabut berteriak. Seketika semua ahli lainnya bergegas ke arah itu. Kita tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Kita harus melawan. Aktifkan formasi serangan dan lakukan serangan balik. Di benua 10.000 roh, tidak hanya terdapat susunan abadi pertahanan, tetapi juga susunan abadi ofensif. Formasi apapun di alam semesta bersifat ofensif dan defensif. Kaisar Giok dan yang lainnya mengaktifkan formasi pertahanan dan serangan mereka secara bersamaan. Suara mendesing. Di langit di atas benua 1000 roh, banyak tanaman merambat muncul. Setiap tanaman merambat sangat tebal dan ditutupi duri beracun. Tanaman merambat itu panjangnya miliaran mil, bagaikan ular besar, dan mereka menerjang ke arah alam semesta setengah langkah milik ras abadi kabut. Banyak alam semesta setengah langkah dari klan kabut abadi yang diblokir. Salah satu kapal perang terkena tanaman merambat itu dan terpental. Banyak anggota suku Mist Immortal yang lebih lemah di kapal perang itu memuntahkan darah. Kau ingin menghentikan kami hanya dengan susunan kabut darah abadi. Di antara mereka, ada 12 alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut. Tubuh mereka tersebar dan berubah menjadi kabut darah besar, menutupi tanaman merambat. Seketika itu juga tanaman merambat itu berubah menjadi merah karena terkikis oleh kabut darah, lalu pecah berkeping-keping. 39 alam semesta setengah langkah dari ras abadi kabut tidak memiliki warna yang sama. Ada dua. Salah satunya terbuat dari kabut darah dan berwarna merah darah. Jenis lainnya berwarna hitam pekat dan berbau busuk. Itu adalah kabut beracun. Seharusnya ada dua cabang, satu kabut darah dan satu kabut racun. Formasi penyerangan tidak dapat menghentikan begitu banyak ahli. Segera, lebih dari 20 alam semesta setengah langkah berkumpul di arah tertentu dan mulai menyerang. Ledakan. Formasi pertahanan di tempat itu runtuh dalam-dalam, dan dengan suara retakan, sebuah retakan muncul. Ekspresi makhluk-makhluk dari 10.000 roh kosmos besar berubah secara drastis. Orang-orang dari klan abadi kabut sangat gembira dan ingin menyerbu masuk melalui celah itu. Namun, Kaisar Yao, Yan Heng, dan yang lainnya tentu saja tidak akan membiarkan mereka begitu saja. Mereka meningkatkan kekuatan tempur mereka hingga ekstrim dan melancarkan serangan kuat ke arah retakan itu. Ledakan. Beberapa ras abadi kabut dari setengah alam semesta yang mencoba menerobos masuk melalui celah itu meledak dan berubah menjadi kabut. Namun, kabut itu surut dan pulih dengan cepat. Auranya kuat dan hampir tidak terluka. Para ahli dari klan Mist Immortal terdesak mundur, dan susunan pertahanan dengan cepat pulih. Retakan pada tirai cahaya juga menghilang. Perjuangan terakhir. Teruslah menyerang. Mari kita lihat berapa banyak gerakan yang bisa mereka halangi. Alam semesta setengah langkah dari ras kabut abadi berkata dengan dingin. Lebih dari selusin alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut melancarkan serangan berskala besar untuk memblokir tanaman merambat, sementara yang lain berkumpul di titik lemah susunan tersebut. Selain itu, 20 kapal perang bergerak mendekat. Kapal-kapal perang itu bersinar dan mengumpulkan energi, siap untuk melancarkan serangan dahsyat. Menyerang. Dengan perintah itu, 20 kapal perang menembakkan sinar cahaya pada saat yang sama. Lebih dari 20 alam semesta setengah langkah juga menyerang bersama. Puluhan serangan berkumpul dan membombardir satu titik dari susunan pertahanan. Kekuatannya terlalu kuat. Jika alam semesta setengah langkah berdiri di sana, alam semesta itu akan langsung berubah menjadi ketiadaan, tidak menyisakan apapun. Meskipun Kaisar Yao dan yang lainnya mengaktifkan formasi pertahanan mereka dengan sekuat tenaga, mereka tidak dapat menahannya. Sebuah lubang besar dilubangi melalui tirai cahaya,
dan sejumlah kecil energi penghancur melonjak ke dalam 10.000 roh kosmos besar, menyebabkan konsekuensi yang menghancurkan. Miliaran makhluk hidup langsung berubah menjadi abu. Membunuh. Melihat formasi itu telah hancur, Kaisar Langit tidak lagi mengaktifkan formasi itu. Sebaliknya, ia langsung menyerbu. Kalau begitu mari kita bunuh sepuasnya. Yan Heng mengayunkan kapak perangnya dan menyerang maju. Sekalipun aku mati, aku akan menyeret seseorang bersamaku. Itu hanya kematian, bunuh. Raja Semut, Kaisar Spiritual, dan yang lainnya semuanya menyerbu menuju alam semesta setengah langkah dari ras abadi kabut. Sepertinya tidak ada waktu. Lu Ming menghela nafas dan menyingkirkan tubuh boneka tempur Hun Yihe. Tidak ada waktu untuk menyempurnakannya dalam waktu sesingkat itu, tetapi itu tidak sepenuhnya sia-sia. Lu Ming merasa bahwa dia dapat mengendalikan sebagian kekuatan dalam tubuh perang boneka. Itu adalah kekuatan kebenaran. Jumlahnya tidak seberapa, tetapi tetap saja jauh lebih kaya daripada apa yang awalnya dikuasainya. Awalnya, Lu Ming telah mengolah teknik purba hingga tingkat ke-18. Namun, ia hanya menguasai permukaan teknik purba. Dibandingkan dengan kekuatan sejati yang dapat dikuasai oleh tingkat alam semesta, itu adalah dunia yang berbeda. Kekuatan kebenaran yang dimiliki oleh alam semesta tak tertandingi. Tidak ada yang tidak dapat dihancurkannya, dan dapat menghancurkan semua ilusi. Sekalipun jumlah mereka tidak banyak dan mereka dapat dengan mudah kelelahan, itu sudah cukup untuk menghadapi alam semesta setengah langkah. Asyik, dia mengeluarkan kitab suci kekosongan yang universal, dan Lu Ming tiba di depan Kaisar Giok dan yang lainnya. Dia meraih dengan kedua tangan dan 10 tombak melesat ke arah ras abadi kabut setengah langkah alam semesta di depannya. Mengikisnya dan mengubahnya menjadi genangan darah. Alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut berwarna merah seluruhnya dan terbuat dari kabut darah. Pada saat itu, dia tersenyum mengerikan. Puluhan tentakel yang terbuat dari kabut darah keluar dari tubuhnya dan melilit Lu Ming. Akan tetapi, saat cahaya tombak itu mereda, tentakel kabut darah itu menyebar dan berubah menjadi awan kabut darah. Kabut darah itu tampak hidup, melewati sinar tombak dan melesat menuju tubuh Lu Ming. Nak, kamu telah ditipu. Penguasa alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut mencibir. Selama Lu Ming diselimuti oleh kabut darah, dia akan mati. Energi abadi dari alam semesta setengah langkah tidak dapat menghentikan kekuatan kabut darahnya. Namun, pada saat berikutnya, ekspresinya berubah drastis. Hal ini dikarenakan kekuatan kabut darah tersebut langsung menghilang setelah bersentuhan dengan tubuh Lu Ming. Kabut darah tersebut tidak dapat masuk ke dalam tubuh Lu Ming sama sekali. Energi surgawi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu kuat? Alam semesta setengah langkah dari klan kabut abadi ini memiliki sebuah pemikiran, dan itu adalah pemikiran kedua terakhirnya. Pada saat berikutnya, 10 cahaya tombak menembus tubuhnya. Tubuhnya yang abadi meledak. Biasanya, bahkan jika tubuhnya meledak, dia akan baik-baik saja. Namun, tubuhnya dihancurkan dengan cepat oleh kekuatan yang mengerikan. Kekuatan sejati. Itulah pikiran terakhirnya. Begitu pikiran ini muncul, dia benar-benar kehilangan kesadaran. Lu Ming menggunakan jurus pamungkasnya segera setelah ia bergerak. Ia menjalin koneksi dengan tubuh tempur boneka Hun Yihe dan meminjam sedikit kekuatan nyata. Begitu kekuatan kebenaran digunakan, semua hal lainnya bagaikan ilusi yang dapat dipatahkan pada sentuhan pertama. Membunuh. Lu Ming mengeluarkan lolongan panjang. Sebuah tombak panjang muncul di tangannya dan dia mengayunkannya secara horizontal. Serangan tombak ini masih memiliki jejak kekuatan sejati. Kekuatan itu menembus tubuhnya dan menyelimuti tombak itu. Wah! Ras abadi setengah langkah alam semesta yang berkabut hitam pekat terkena tombak dan meledak. Jiwa abadinya juga hancur dalam sekejap, hanya menyisakan gumpalan kabut hitam. Bab 5713 memotong setengah langkah. Lu Ming membunuh 2 alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut berturut-turut dalam sekejap. Kaisar Giok dan yang lainnya baru saja tiba. Kerumunan itu terkejut, lalu kegirangan. Orang-orang dari klan abadi kabut terkejut dan tidak percaya. Klan abadi kabut memiliki vitalitas yang kuat dan tidak dapat diprediksi. Jiwa abadi mereka dapat bergerak bebas di sel-sel berkabut. Meski begitu, mereka tetap dibunuh oleh Lu Ming dalam hitungan detik. Itu mengerikan. Kandang kabut 10 sisi. Dengan geraman pelan,
Lebih dari selusin alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut menerkam Luming pada saat yang sama. Tubuh mereka berhamburan dan berubah menjadi lautan kabut. Lebih dari selusin lautan kabut saling terkait dan menyatu, berubah menjadi sangkar yang mengurung Luming di dalamnya. Kabut tak berujung menyelimuti Luming. Kabut ini sangat menakutkan. Bahkan energi surgawi pun tidak dapat menahannya. Kabut ini dapat mengubah makhluk hidup menjadi awan kabut. Energi abadi pelindung Luming bergetar hebat. Sungguh kekuatan yang dahsyat. Alam semesta setengah langkah biasa pasti tidak dapat menahannya. Bahkan aku tidak dapat bertahan lama. Luming merenung. Energi surgawinya mengandung 30.000 Ultima Chis, yang membuatnya jauh lebih tangguh daripada orang biasa. Itulah sebabnya dia mampu menahannya. Akan tetapi, bahkan Luming tidak dapat bertahan lama. Ini adalah jurus mematikan yang digunakan oleh lebih dari selusin anggota ras kabut abadi, dan tak seorang pun di bawah tingkat alam semesta dapat menandinginya. Pada saat ini, rambut Luming tiba-tiba berdiri tegak. Dia merasakan bahaya. Kabut yang telah diblokir oleh energi surgawinya tiba-tiba memancarkan aura tajam. Lebih dari selusin senjata surgawi tajam tiba-tiba muncul. Senjata abadi ini tampak seperti pedang tetapi bukan pedang. Lebih seperti jarum yang telah diperbesar berkali-kali dan sangat tajam. Sebelumnya senjata ini tersembunyi di dalam kabut dan tidak dapat ditemukan sama sekali. Kemudian, tiba-tiba muncul dari kabut dan melancarkan serangan yang mematikan. Reaksi Luming sangat cepat. Begitu dia merasakan bahaya, dia segera menusukkan tombak panjangnya, melepaskan puluhan kilatan tombak. Pada saat yang sama, berbagai gambaran dao pun diaktifkan dan segala macam teknik abadi diluncurkan di sekelilingnya. Namun, dia masih terlalu lambat. Meskipun dia telah memblokir sebagian besar jarum, satu jarum masih menusuk tubuhnya. Energi abadi yang melindungi di ujung jarum itu dengan cepat runtuh dan akhirnya membuat lubang kecil. Asyik, energi abadi pelindungnya bergetar hebat. 30.000 makna mendalam bersinar dan mengirim senjata abadi berbentuk jarum itu terbang. Namun, seberkas kabut masih mengalir masuk melalui lubang kecil dan menyerbu tubuh Luming. Luming telah menutup pori-porinya, tetapi kabut dapat memasuki tubuhnya melalui celah-celah selnya. Benar sekali, itu adalah kesenjangan sel. Ada 60 triliun sel dalam tubuh manusia. Ketika sel-sel berkumpul, tidak ada celah yang terlihat di antara mereka. Namun, sebenarnya, ada celah di antara sel-sel, tetapi celahnya sangat kecil, berkali-kali lebih kecil dari pori-pori. Kabut menyerbu tubuh Luming melalui celah-celah selnya dan mulai menghancurkan tubuhnya. Namun, bukan hanya energi abadi Luming yang mengandung 30.000 kekuatan pamungkas, tetapi tubuh abadinya juga mengandung 30.000 kekuatan pamungkas. Itu sangat kuat dan menghalangi erosi kabut. Kemudian, sejumlah besar energi spiritual surgawi menyembur keluar dari setiap sel dan mengusir kabut yang menyerbu keluar dari tubuhnya. Tidak bagus. Selamatkan Luming. Melihat Luming dikepung dan dalam posisi pasif, Kaisar Giok dan yang lainnya ingin membantunya. Namun, para master alam semesta setengah langkah lainnya dari klan abadi kabut tidak akan membiarkan mereka berhasil. Mereka semua menggunakan teknik abadi mereka untuk menghentikan Kaisar Giok dan yang lainnya. Terlebih lagi, Kaisar Langit dan yang lainnya kalah jumlah. Mereka berada dalam posisi yang kurang menguntungkan dan tidak dapat membantu Luming sama sekali. Membunuh. Luming baru saja mengeluarkan kabut dari tubuhnya dan dia sudah melakukan serangan balik dengan sekuat tenaga. Mereka tidak bisa menyia-nyiakan waktu. Setiap detik yang mereka sia-siakan akan menyebabkan kematian makhluk yang tak terhitung jumlahnya di 10.000 kosmos roh yang agung. Bahkan alam semesta setengah langkah akan terbunuh. Saat dia menyerang, itu merupakan gerakan mematikan, dan dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Luming meminjam sedikit kekuatan nyata dari tubuh boneka pertempuran Hun Yihe dan menyelimuti tombak panjangnya. Ia menyatu dengan tombak itu dan menyerbu ke satu arah. Cici, kemanapun tombak itu lewat, kabut akan hilang sepenuhnya. Dalam sekejap, Luming menerobos kandang penghancur kabut omnidirectional milik lawan. Ia mengayunkan tombak panjangnya dan anggota klan abadi kabut semesta setengah langkah meledak. Ah, tidak, teriak lelaki itu ketakutan. Tubuhnya terbelah, berusaha melepaskan sebagian tubuhnya untuk menghindari pukulan mematikan itu. Ini karena kekuatan realitas dengan cepat menghancurkan jiwanya yang abadi. Namun, itu sia-sia.
Kekuatan kebenaran terlalu kuat. Kekuatan itu melekat pada tubuhnya dan dia tidak bisa menghindarinya sama sekali. Satu-satunya hal yang dapat menolak kenyataan adalah kenyataan. Pada saat berikutnya, alam semesta setengah langkah dari ras abadi kabut telah mati sepenuhnya. Satu serangan, serangan lain, dan seorang master alam semesta setengah langkah terbunuh. Kekuatan penghancur seperti ini sungguh mengerikan. Jangan panik, dia hanyalah seorang raja abadi dengan 9 transformasi, tetapi dia mampu melepaskan kekuatan tempur yang begitu dahsyat. Ini tidak normal, dia pasti tidak akan mampu bertahan lama. Beberapa anggota klan kabut abadi sangat tenang dan tidak sepenuhnya panik. Orang-orang lainnya juga bersemangat. Mereka mengaktifkan senjata abadi mereka dan menyerang Luming. Dentang, Luming menusukkan tombak panjangnya ke depan dan bertabrakan dengan senjata abadi berbentuk jarum. Dengan suara keras, senjata abadi berbentuk jarum itu meledak. Tombak panjang yang diselimuti oleh kekuatan kebenaran benar-benar tidak bisa dihancurkan. Bahkan senjata abadi pun hancur dalam satu serangan. Setelah menghancurkan senjata abadi berbentuk jarum, tombak panjang itu tidak berhenti dan menusuk setengah langkah alam semesta ras abadi kabut lainnya. Ahli alam semesta setengah langkah itu menjerit mengerikan saat tubuhnya terjepit tombak. Dia tidak dapat menghilangkan kabutnya dan melarikan diri. Kekuatan tombak yang sebenarnya terus-menerus menghancurkan jiwanya yang abadi. Dalam sekejap mata, kosmos setengah langkah ini juga mengikuti jejak beberapa kosmos sebelumnya, hancur total. Yang tersisa hanyalah bola kabut murni yang mengambang di kehampaan. Luming merasakan urgensi setelah membunuh 4 orang berturut-turut. Sebab, ia merasakan sakit yang tajam pada sekujur tubuhnya, seperti hendak dipotong-potong. Lagi pula, untuk meminjam kekuatan sesungguhnya dari tubuh boneka pertempuran, kekuatan itu harus melewati tubuhnya. Kekuatan kebenaran terlalu kuat, meskipun tubuhnya kuat, dia tidak dapat menahannya. Untungnya, dia memiliki 30.000 kekuatan Upanishad yang berbeda, jadi dia masih bisa bertahan. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mati di alam nyata. Meskipun senjata itu kuat, tidak semua orang bisa menggunakannya. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa melukai diri mereka sendiri. Aku harus segera mengakhiri pertempuran ini. Aku harus membunuh sampai pihak lain ketakutan. Jika pihak lain tahu aku ini siapa, itu tidak akan baik. Luming menahan rasa sakit dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dia tidak berani menunda sedetik pun. Asyik, dengan kecepatan kilat, ia tiba di samping alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut dalam sekejap. Dengan sapuan tombaknya, tubuh alam semesta setengah langkah itu meledak, dan jiwanya yang abadi pun musnah. Yang kelima, orang-orang dari klan abadi kabut ketakutan. Alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut yang mengepung Luming mundur satu persatu, tidak berani mendekati Luming. Pertarungan baru saja dimulai sebentar, dan 5 alam semesta setengah langkah telah musnah. Jika pertempuran ini terus berlanjut, bukankah mereka semua akan musnah? Walaupun mereka menduga bahwa Luming mungkin telah menggunakan beberapa cara khusus dan tidak dapat bertahan lama, siapa yang dapat menjamin bahwa mereka tidak akan menjadi orang berikutnya? Dia tidak akan dibunuh oleh Luming sebelum dia tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Bab 5714 Interogasi. Membunuh. Luming berteriak. Dengan sekejap, dia muncul di samping Kaisar Giok. Awalnya, ada 2 alam semesta setengah langkah dari klan abadi kabut yang mengepung Kaisar Giok. Ketika mereka melihat kemunculan Luming yang tiba-tiba, kedua ahli dari klan abadi kabut itu terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur. Namun, tombak panjang Luming telah menusuk keluar. Salah satu anggota klan kabut abadi ditikam, dan jiwanya yang abadi dimusnahkan saat dia berteriak. Yang keenam, asyik, Luming tidak berhenti. Setelah membunuh 1 orang, dia melangkah maju dan muncul di sebelah alam semesta setengah langkah milik klan abadi kabut. Dia mengayunkan tombak panjangnya dan alam semesta setengah langkah itu meledak. Yang ketujuh, klan abadi orang kabut akhirnya mengalami gangguan mental. Luming tidak terkalahkan. Dia jauh lebih kuat dari mereka. Dia membunuh 1 orang dalam 1 detik dengan 1 gerakan. Bagaimana mereka bisa bertarung? Mereka tidak bisa melihat harapan apapun. Pada saat ini, Luming akhirnya merasakan kekuatan tingkat alam semesta. Tidak heran selusin dari mereka bahkan tidak dapat menahan 1 pukulan pun dari Hun Yihe. Pada saat itu, Hun Yihe ingin memurnikan mereka hidup-hidup menjadi boneka mayat. Dia tidak membunuh mereka,
atau konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, Lu Ming juga menemukan sesuatu. Kekuatan sejati yang ada dalam tubuh tempur boneka Yi He Hun agak berbeda dari saat Yi He Hun masih hidup. Tubuh boneka pertempuran Hun Yi He saat ini disempurnakan oleh Ye King dengan menyerap energi sejati dari sumber kekuatan medan perang tingkat abadi. Selain itu, energi sejati disimpan secara khusus di tubuh Hun Yi He, sehingga membuka sumber sejati. Terus terang saja, kekuatan kebenaran ini ditinggalkan oleh Sang Pencipta dan lebih kuat dari kekuatan milik Hun Yi He sendiri. Kalau tidak, Lu Ming hanya meminjam sebagian kecil saja. Mustahil baginya untuk menjadi sekuat itu. Meskipun ada kesenjangan besar antara alam semesta setengah langkah tingkat dan alam semesta tingkat, kesenjangan itu tidak terlalu besar jika dibandingkan dengan alam semesta tingkat terlemah seperti Hun Yi He. Sederhananya, Ye King telah memperkuat tubuh boneka pertempuran Hun Yi He. Jika tidak, jika dia memurnikan mayat jiwa Yi He menjadi tubuh boneka, kekuatan tempurnya akan terbatas. Mundur. Mari kita mundur ke kapal utama terlebih dahulu. Kita akan menghadapi mereka setelah Tuan Kaisar Abadi membunuh musuh. Ras abadi kabut setengah langkah alam semesta meraung. Mundur. Yang lain tidak berniat bertarung lagi. Bukannya mereka tidak kompeten, tetapi Lu Ming terlalu kuat dan mereka hanya bisa menghindarinya untuk sementara waktu. Setelah bertahun-tahun berkelana dan berpetualang di kekosongan kekacauan purba, mereka tidak memiliki banyak alam semesta setengah langkah yang tersisa. Mereka tidak mampu untuk terus menyia-nyiakannya. 20 kapal perang dan 32 alam semesta setengah langkah bergegas keluar dari kosmos besar Wanling. Membunuh. Lu Ming melolong panjang dan mengejarnya dari belakang. Meskipun tubuhnya hampir mencapai batasnya, ia harus berpura-pura. Begitu pihak lain melarikan diri, ia tidak menunjukkan tanda-tanda mengejar. Pihak lain mungkin curiga bahwa ia telah mencapai batasnya dan mungkin akan kembali. Pada titik ini, dia harus bertahan dan membunuh sampai pihak lain benar-benar ketakutan dan tidak berani kembali. Kecepatan kapal perang itu jelas tidak secepat kapal perang setengah langkah menuju alam semesta yang sedang berlari untuk menyelamatkan diri. Tak lama kemudian, Lu Ming berhasil menyusul salah satu dari mereka. Setelah itu, 2 kapal lagi dicegat oleh Kaisar Yao, Yan Heng, dan lainnya yang berhasil menyusul. Tuanku, selamatkanlah aku. Ras abadi kabut di kapal perang meminta bantuan, tetapi ras abadi kabut tingkat alam semesta setengah langkah tidak berani berhenti. Sekarang, siapapun yang berhenti menghadapi Lu Ming akan mati. Siapa yang berani? Wah, Lu Ming memegang tombak abadinya dan menikam kapal perang itu. Ada susunan pelindung di kapal perang tetapi tidak dapat menghentikan Lu Ming. Kekuatan kebenaran menyelimuti tombak itu dan tombak itu tidak dapat dihancurkan. Saat tombak itu menusuk ke bawah, sebuah lubang robek di susunan pelindung. Lu Ming bergegas masuk ke kapal perang melalui lubang itu dan memulai pembantaian. Klan abadi kabut, yang berada di bawah level alam semesta setengah langkah, tewas saat bersentuhan dengan Lu Ming. Teriakan mereka bergema di langit. Namun, alam semesta setengah langkah dari ras abadi kabut tidak berhenti. Mereka bergegas keluar dari 10.000 kosmos roh besar dengan 17 kapal perang yang tersisa dan menghilang. Dalam waktu singkat, hampir semua anggota ras kabut abadi di kapal perang terbunuh. Kenapa hampir? Karena Lu Ming telah membiarkan beberapa orang hidup. Dia ingin mengetahui latar belakang mereka dari mereka. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat kapal perang kecil ini juga luar biasa. Meskipun tidak memiliki mitril atau emas abadi, tidak jauh berbeda. Lu Ming menghela nafas dalam hati. Klan abadi kabut benar-benar murah hati. Dengan satu pikiran, energi sejati itu kembali ke tubuh boneka Hun Yi He. Lu Ming merasa lemah. Tubuhnya bergoyang dan dia memuntahkan seteguk darah. Aku telah meminjam terlalu banyak energi sejatiku. Itu bukan sesuatu yang dapat kutangani saat ini. Cederaku sangat serius. Lu Ming tersenyum pahit. Saat dia mencapai alam semesta setengah langkah, situasinya seharusnya jauh lebih baik. Tentu saja, alasan utamanya adalah dia tidak ingin mengekspos tubuh pertarungan boneka itu. Dia ingin menyembunyikannya. Jika dia menyempurnakannya sepenuhnya, dia bisa mengendalikannya dengan bebas. Kekuatannya yang sebenarnya tidak perlu melewati tubuhnya, dan tidak akan ada kerugian seperti itu. Namun, itu sepadan. Dia telah memenangkan pertempuran ini dan membunuh 7 alam semesta setengah langkah saat dikelilingi oleh 39 alam semesta setengah langkah. Rekor pertempuran seperti itu sudah cukup untuk mengejutkan dunia.
Lu Ming mengamati kapal perang itu. Rune-rune pada kapal perang itu saling bertautan dan membentuk susunan misterius. Lu Ming menyadari bahwa rune-rune ini sangat kuno. Rune-rune ini dipenuhi aura waktu dan tidak tampak seperti rune yang populer saat ini. Dan pasti menyukai rune kuno dan misterius ini. Lu Ming tersenyum dan meminum beberapa tetes cairan obat dari obat abadi. Ia kemudian mengalirkan energinya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Di sisi lain, Kaisar Yao, Yan Heng, dan yang lainnya dengan cepat menerobos dua kapal perang lainnya dan membunuh anggota klan abadi kabut di dalamnya. Tentu saja, seperti Lu Ming, mereka meninggalkan beberapa yang selamat. Luka Lu Ming cukup serius. Jangan ganggu dia dan biarkan dia pulih. Kita akan menginterogasi anggota klan kabut abadi ini terlebih dahulu. Kata Kaisar Giok. Benar sekali. Mari kita lihat dari mana anggota klan kabut abadi ini berasal. Kata Yan Heng. Tatapan matanya sangat dingin. Dia menyerang dengan kapaknya dan meledakkan kerangka Raja Abadi bertransformasi 9 dari ras abadi kabut. Namun, klan kabut abadi segera terbentuk kembali, tetapi auranya jauh lebih lemah. Katakan padaku, siapakah kalian? Yan Heng bertanya. Bukankah Kaisar Abadi berkata bahwa kita adalah suku abadi kabut, suku yang diciptakan oleh para master pencipta? Kita tidak bisa dibandingkan dengan kalian, belatung menjijikkan. Kami akan membalas kalian 10 kali lipat atas apa yang telah kalian lakukan hari ini. 9 transformasi itu diteriakkan oleh anggota klan abadi kabut Raja Abadi. Dia tidak takut dan bahkan sedikit mengejek. Wah, Yan Heng menghentakkan kakinya dan anggota klan abadi kabut itu meledak. Ketika dia pulih, auranya melemah lagi. Jika kau ingin membunuhku atau mencakarku, lakukan saja sesukamu. Jangan menghinaku lagi. 9 transformasi Raja Abadi dari klan abadi kabut meraung. Semua makhluk hidup di tanah ciptaan telah lama berubah menjadi cahaya dan menghilang. Bagaimana kalian bisa bertahan hidup? Yan Heng terus bertanya. Kali ini, pihak lain tidak mengatakan apa-apa. Dia menatap Yan Heng dengan ekspresi mengejek, seolah-olah dia ingin membunuh atau memotongnya. Kau tidak akan memberitahuku. Apa kau ingin mati? Kata Yan Heng. Hahaha, apakah aku masih punya kesempatan untuk hidup di tanganmu? Bunuh saja dia. Tidak lama lagi, Kaisar Abadi kita akan membalaskan dendam. Jangan pernah berpikir untuk mendapatkan informasi lebih lanjut dariku. 9 transformasi Raja Abadi dari klan abadi kabut mencibir. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Kapak Yan Heng menghantam. Kali ini, Yan Heng tidak menahan diri. Kekuatan penghancur menyembur keluar dan menghancurkan jiwa abadi lawannya. Bab 5715, Ye King menang lagi. Setelah Yan Heng membunuh Raja Abadi 9 transformasi dari klan abadi kabut, dia melihat anggota klan abadi kabut lainnya yang belum mati. Kalian boleh membunuhku atau mencakarku, tapi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan apapun dariku. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah mengalami kematian 7 kali. Merupakan suatu keberuntungan bahwa saya masih hidup. Saya tidak takut mati. Lakukan. Para anggota klan abadi kabut tidak takut. Mereka memandang Yan Heng dan yang lainnya dengan sinis dan ingin mati. Aku akan mengabulkan keinginanmu. Yan Heng menyerang dan membunuh beberapa orang lagi, tetapi orang-orang yang tersisa masih tidak menunjukkan rasa takut. Yan Heng, Kaisar Yao, dan yang lainnya tidak punya pilihan selain mencoba mencari jiwanya. Namun, jelas ada batasan yang dikenakan pada jiwanya yang abadi. Begitu jiwanya dicari, jiwanya yang abadi akan hancur sendiri. Mereka telah siap mental sebelumnya, jadi mereka tidak terluka. Orang-orang ini tidak takut mati, dan ada juga mantra yang membatasi jiwa abadi mereka, sehingga sangat sulit bagi mereka untuk berbicara. Sepertinya kita hanya bisa menunggu Ye King kembali sebelum kita mendapatkan solusinya. Kata Yan Heng. Dengan kemampuan tingkat alam semesta, dia pasti bisa berhasil mencari jiwanya tanpa memicu batasan apapun. Mereka datang ke sisi Lu Ming dan menjaganya saat ia memulihkan diri. Pada saat yang sama, mereka menunggu Ye King. Ye King, kamu pasti menang. Kaisar Langit memandang ke kejauhan dan memperlihatkan ekspresi khawatir. Bagaimanapun, petarung tingkat semesta jauh di luar pengetahuannya. Meskipun Ye King sangat berbakat, dia tidak lemah melawan petarung tingkat semesta. Dia tidak yakin Ye King akan menang. Di tengah kehampaan yang kacau, pertempuran antara Ye King dan Kaisar Abadi Wu Yue telah mencapai titik yang sangat panas.
Momentum Ye King bagaikan pelangi, dan semangat juangnya membara seperti orang gila. Setiap gerakan yang dilakukannya memiliki bentuk embrio alam semesta yang terbentuk dan mati, menghasilkan kekuatan penghancur. Ki yang kacau itu lenyap kemanapun ia lewat. Orang bisa melihat samar-samar dua kosmos besar saling berbenturan dengan hebat. Salah satunya dipenuhi cahaya hijau, sementara yang lain dipenuhi kabut darah. Inilah alam semesta jati diri sejati, yang hanya bisa dimiliki oleh mereka yang berada di alam asal. Saat itu, Hun Yihe bahkan belum membentuk alam semesta jati dirinya, dan bisa dianggap sebagai alam semesta yang paling lemah. Akan tetapi, jelaslah bahwa dunia jati dirinya sedang dirugikan dan sedang didorong mundur. Anda akan segera menerobos. Di tengah kehampaan yang kacau, suara terkejut Kaisar Abadi Wu Yue terdengar. Kondisi terpenting bagi ahli bela diri tingkat alam semesta untuk maju adalah kekuatan sejati. Tanpa kekuatan sejati, mereka bisa lupa untuk maju. Misalnya, dia telah menerobos ke tingkat alam semesta selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dasar kultivasinya belum meningkat sama sekali, kecuali pengendaliannya yang lebih baik terhadap teknik abadi. Itu karena dia tidak memiliki kekuatan kebenaran. Di eranya, para master penciptaan tidak mati, dan tidak ada tempat untuk memperoleh kekuatan sejati. Namun, kekuatan kebenaran sangatlah langka. Dari mana Ye King mendapatkannya? Itu benar, setelah para master penciptaan tumbang, mereka telah meninggalkan sejumlah besar kekuatan kebenaran. Ye King pasti telah menyerap kekuatan kebenaran yang ditinggalkan oleh para master penciptaan. Kali ini, ia telah bergabung dengan suku abadi Guntur untuk membasmi makhluk-makhluk di lautan semesta. Salah satu dari mereka berpikir bahwa makhluk-makhluk di lautan semesta itu serendah belatung dan tidak layak untuk hidup bersama mereka. Alasan terpenting lainnya adalah mereka ingin menikmati kekuatan kebenaran saja. Aura Ye King memang lebih kuat daripada saat dia melawan Sue Yusu. Ini karena Ye King belum pulih sepenuhnya selama pertempuran dengan Sue Yusu. Selama bertahun-tahun, Ye King Xian telah menjadi sumber kekuatan di medan perang. Ketika ia menyempurnakan tubuh pertempuran boneka, ia juga telah menyerap sejumlah kekuatan nyata untuk memulihkan dirinya ke kondisi puncaknya. Tentu saja dia tidak berani menyerap terlalu banyak karena takut memicu serangan balik dari sumber kekuatan. Ye King di puncaknya memang sedikit lebih kuat dari Kaisar Abadi Wu Yue. Pada saat ini, dia telah sepenuhnya menguasai keadaan. Aduh! Cahaya pedang yang cemerlang meledak dan menembus alam semesta sejati, milik Kaisar Abadi Bulan Kabut. Kemudian, alam semesta sejati milik Ye King memanfaatkan momentum itu dan terus maju. Tubuh Kaisar Abadi Bulan Kabut bergetar hebat dan terdorong mundur sejauh 30 miliar li. Bepergian sejauh 30 miliar mil hanyalah sekejap mata bagi tingkat alam semesta. Ye King melangkah maju, dan cahaya pedangnya meledak, melancarkan serangan bagaikan badai. Tidak mau kalah seperti ini, Kaisar Abadi Bulan Kabut berusaha sekuat tenaga untuk melakukan serangan balik, tetapi alam semesta jati dirinya tertembus dan dia bahkan lebih rentan. Setelah beberapa gerakan, dia tersapu oleh cahaya pedang dan luka panjang muncul di tubuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa kekuatan sesungguhnya dalam cahaya pedang itu mengalir ke dalam tubuhnya dan terus menghancurkannya. Pertempuran hari ini berakhir di sini. Kita akan bertarung di lain hari. Niat untuk mundur muncul dalam benak Kaisar Abadi Bulan Kabut, jadi dia berbalik dan pergi setelah mengatakan ini. Aku belum cukup bersenang-senang hari ini. Ayo bertarung 300 ronde lagi. Bagaimana bisa Ye King membiarkan pihak lain pergi begitu saja? Dia mengejarnya tanpa henti. Hari ini, bahkan jika dia tidak bisa membunuh pihak lain, dia setidaknya harus melukainya dengan parah dan menghilangkan kekhawatirannya. Ini karena masih ada tingkat semesta di dunia bawah. Jika dua orang jago bela diri tingkat dunia bersatu, bahkan dia pun tidak akan sebanding dengan mereka. Meskipun basis kultivasinya lebih kuat dibandingkan lawannya telah berkultivasi jauh lebih lama darinya. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk bereinkarnasi, jadi dia tidak pandai menggunakan teknik surgawi seperti lawannya. Teknik surgawi pihak lain telah mencapai alam transformasi dari kehampaan menuju kenyataan. Kaisar Abadi Wu Yue melawan sambil melarikan diri. Ia memanfaatkan kekuatan kehampaan yang kacau dan membentuk-bentuk embrio alam semesta, yang ia lemparkan ke Ye King untuk menghentikannya mengejar. Kecepatan Ye King memang terpengaruh,
memberikan kesempatan kepada Kaisar Abadi Wu Yue untuk melarikan diri ke kapal perang besar. Pedang perang besar itu terbuat dari mitril dan emas abadi dan ditutupi dengan rune kuno. Begitu dia memasuki kapal perang, dia mengaktifkan formasi kapal perang. Sosok besar yang duduk bersila di kepala kapal perang itu tampak hidup dan mengayunkan telapak tangannya ke arah Ye King. Ledakan. Ye King bertukar pukulan dengan telapak tangan, dan ledakan yang mengejutkan meletus. Ye King merasakan kekuatan yang tak tertahankan melonjak ke arahnya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk mundur puluhan miliar mil. Betapa dahsyatnya kekuatan ini. Kekuatan ini terasa begitu tinggi dan tak dapat dilawan. Mungkinkah ini kekuatan yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta? Ye King bingung. Sosok di haluan kapal perang itu mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Kekuatan yang terkandung di dalamnya jauh lebih kuat daripada miliknya, tetapi mungkin karena sudah terlalu lama, tidak banyak yang tersisa, jadi kekuatannya terbatas. Kalau tidak, dia akan terluka oleh gerakan itu. Jelas, Kaisar Abadi Wu Yue juga memahami hal ini dan tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye King hanya dengan mengandalkan kapal perang. Oleh karena itu, dia mengemudikan kapal perang dan mundur ke kejauhan. Setelah itu, dia menggunakan kesadaran abadinya untuk memindai dan menemukan bahwa alam semesta setengah langkah yang mengejar Lu Ming dan yang lainnya telah kembali ke kapal perang. Kau sudah kembali. Apakah kau sudah membunuh belatung-belatung itu? Kata Kaisar Abadi Wu Yue. Kaisar Surgawi, ini, kita telah kalah, dan kita telah kehilangan 7 orang ahli. Seorang lelaki tua tergagap ketika melapor, diam seperti jangkrik di musim dingin. Ledakan. Benar saja, begitu dia mendengar ini, aura yang kuat meledak dari tubuhnya dan menekan semua orang seperti alam semesta yang besar. Plop, plop, plop. Ras abadi kabut dan alam semesta setengah langkah di kapal perang tidak dapat menahan tekanan dan berlutut. Ada begitu banyak dari kalian, ditambah 20 kapal luar angkasa, mengepung lebih dari selusin alam semesta setengah langkah, tetapi kalian masih kalah dan bahkan kehilangan 7 alam semesta setengah langkah. Suaranya sangat dingin. Bab 5716, 5 klan surgawi unsur besar. Dia benar-benar tidak dapat memahami bagaimana mereka bisa dikalahkan. Maafkan kami, Tuan Kaisar Abadi. Ada satu di antara mereka yang memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Sepertinya dia telah menguasai kekuatan sejati yang dahsyat. Setiap kali dia menyerang, tidak ada yang dapat menghentikannya. Tidak seorang pun dari kami yang dapat menghentikannya. Orang tua dari klan kabut abadi meminta maaf karena takut. Kekuatan sejati. Seorang master alam semesta setengah langkah benar-benar dapat mengendalikan kekuatan sejati. Kaisar Abadi Wu Yue memperlihatkan ekspresi terkejut. Itu, Tuan Kaisar Abadi, lawannya bukanlah penguasa alam semesta setengah langkah, tetapi Raja Abadi dengan 9 transformasi. Kata orang tua itu. Apa? 9 transformasi Raja Abadi. Kali ini, Kaisar Abadi Wu Yue benar-benar terkejut. Seorang Raja Abadi dengan 9 transformasi ternyata mampu mengendalikan energi sejati yang begitu kuat. Kekuatan yang dapat dengan mudah membunuh alam semesta setengah langkah tidak mungkin sebuah goresan. Sebuah goresan yang memiliki kekuatan sejati tidak sekuat itu. Itu pasti telah mencapai level tertentu untuk menjadi sekuat itu. Itu pasti semacam harta karun. Kemungkinan besar itu adalah harta karun yang ditinggalkan oleh para master pencipta. Itulah sebabnya harta karun itu begitu kuat. Setelah kami pergi, saya tidak tahu harta karun macam apa yang disempurnakan lagi oleh para master pencipta. Orang-orang itu seperti belatung yang menempel pada mayat para master pencipta, menghisap darah mereka. Sangat normal bagi mereka untuk mendapatkan harta karun yang ditinggalkan oleh para master pencipta. Kaisar Abadi Wu Yue merenung. Kaisar Abadi, apa yang harus kita lakukan sekarang? Orang tua itu bertanya. Bergabunglah dengan klan Thunder Celestial dan temukan klan Fire Celestial. Kita akan membunuh mereka bersama-sama. Kaisar Abadi Wu Yue berkata dengan dingin. Ye King menyaksikan orang-orang dari klan Abadi Kabut pergi dan tidak mengejar. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menahannya setelah dia melarikan diri ke kapal perang Mithril. Dengan sekejap tubuhnya, Ye King muncul di kosmos besar 10.000 roh. Pada saat ini, Lu Ming telah menstabilkan luka-lukanya dan sedang mendiskusikan situasi dengan Kaisar Langit dan yang lainnya. Ketika dia melihat Ye King, dia segera terbang mendekat. Senior, bagaimana pertarungannya? Lu Ming bertanya. Klan Abadi Kabut telah mundur.
kata Ye King. Semua orang kegirangan. Mundurnya klan kabut abadi berarti Ye King telah mengalahkan pihak lain. Ye King terlalu kuat. Dia praktis tak terkalahkan di antara para ahli bela diri tingkat alam semesta. Dia telah mengalahkan Sue Yuzu dan Kaisar Abadi Bulan Kabut secara berturut-turut dan membunuh Hun Yihe dengan bantuan Lu Ming. Dengan adanya Ye King, mereka merasa penuh percaya diri. Aura senior Ye King sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Dia pasti mendapatkan sesuatu dari sumber kekuatan itu. Lu Ming merenung. Senior, kami telah menangkap sebagian dari klan Mist Immortal, tetapi mereka keras kepala dan kami tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna dari mereka. Selain itu, mereka telah membuat batasan pada jiwa abadi mereka, jadi sangat sulit bagi kami untuk mencari jiwa mereka. Tolong bantu kami, senior. Kata Lu Ming. Bagus. Kendalikan kosmos besar Wanling dan kumpulkan mereka di alam liar. Orang-orang dari alam semesta lain juga harus kembali. Sebarkan berita dan suruh kosmos besar lainnya berkumpul di alam liar. Pasti akan ada pertempuran lain. Ye King memberi instruksi. Semua orang berpisah. Serangga abadi, lautan gunung, dan para ahli alam semesta lainnya semuanya bergegas kembali ke alam semesta mereka sendiri dan mengirimkan berita tersebut ke alam semesta yang lebih kecil. Kaisar Yao dan Kaisar Ling mengendalikan kosmos besar Wanling dan bergerak ke arah alam semesta purba. Ye King datang di hadapan Raja Abadi dari klan Abadi Kabut, mengulurkan tangannya, dan mulai mencari jiwanya. Tiba-tiba, tubuh pihak lain memancarkan cahaya yang menyilaukan, dan rune padat muncul. Inilah batasan yang ditempatkan pada jiwa yang abadi. Ledakan, larangan itu terbakar, dan jiwa abadi pihak lain pun berubah menjadi abu. Bahkan Ye King pun tidak dapat menghentikannya. Itu sebetulnya batasan yang ditetapkan secara pribadi oleh tingkat semesta. Ye King bergumam. Segera setelah itu, Ye King mencoba orang lain, dan hal yang sama terjadi. Sulit bagiku untuk mencari jiwa seorang ahli bela diri tingkat alam semesta. Begitu aku melakukannya, aku akan menyentuh memori intinya dan memicu pembatasan. Aku tidak akan bisa menghentikannya. Ye King menggelengkan kepalanya. Jika senior saja tidak berhasil, sepertinya tidak ada cara untuk mencari jiwa mereka. Mari kita singkirkan semua anggota klan kabut abadi ini. Kata Lu Ming. Itu belum tentu terjadi. Jika kita memiliki bantuan dari alam semesta lain, kita berdua seharusnya dapat berhasil mencari jiwanya. Kata Ye King. Senior, kalau aku mengendalikan tubuh boneka pertempuran Hun Yihe, bisakah aku membantumu? Kata Lu Ming. Tidak. Bahkan jika kamu mengendalikan tubuh boneka, kamu masih jauh dari mampu mengendalikan kekuatan alam semesta sejati. Akan sangat sulit bagimu untuk membantuku. Aku akan menyimpannya untuk saat ini. Mungkin akan berguna di masa mendatang. Kata Ye King. Kalau begitu, kurung dia dulu. Lu Ming menyegel kultivasi anggota klan kabut abadi yang tersisa dan mengunci mereka. 10.000 roh kosmos besar sedang mendekati alam semesta purba dengan kecepatan yang sangat cepat. Ketika mereka sudah dekat dengan alam semesta yang sunyi, Tang Feng kembali dengan membawa mawar malam. Jika saya salah, pihak lainnya seharusnya adalah ras yang menciptakan tanah tersebut, ras abadi yang elementer. Setelah mendengarkan penjelasan Lu Ming dan yang lainnya, Night Rose berpikir sejenak dan membuat keputusan. Klan abadi unsur, Lu Ming, Tang Feng, dan bahkan Ye King tampak bingung. Mereka belum pernah mendengarnya. Benar sekali. Itu adalah klan abadi unsur. Kakekku pernah menyegel banyak informasi di kedalaman ingatanku. Saat basis kultivasiku meningkat, semua segel itu terbuka. Penjelasan tentang mawar malam. Saat itu, ketika semua makhluk hidup di tanah ciptaan berubah menjadi cahaya dan pergi, mawar malam masih sangat muda dan tidak tahu banyak. Namun, kakeknya telah menyegel sejumlah besar informasi dalam ingatan Night Rose. Bahkan ada banyak rahasia yang sangat rahasia dari benua penciptaan. Sekarang kultivasi Night Rose semakin tinggi, segel-segel itu juga telah dihapus. Pemahamannya tentang benua penciptaan dapat dikatakan tak tertandingi. QQ, yang juga berasal dari tanah penciptaan, tidak memiliki banyak informasi. Lu Ming hanya bisa menghela nafas. Ini terkait dengan karakteristik ras. Terus terang saja, klan QQ semuanya berpikiran sederhana dan tidak banyak berpikir. Sudah sangat baik bahwa mereka dapat menyegel dan melestarikan QQ. Klan Mawar Malam jelas lebih licik dan selalu siap menghadapi hari hujan.
Ini juga merupakan alasan mengapa Qiu hanya tahu sedikit, sedangkan Night Rose tahu banyak. Apakah dewa-dewa abadi terbagi menjadi beberapa cabang? Lu Ming bertanya. Ya, klan abadi unsur terbagi menjadi 5 cabang, yaitu klan abadi angin, klan abadi api, klan abadi guntur, klan abadi kabut, dan klan abadi bumi. Kata Mawar Hitam. Ekspresi Lu Ming, Tang Feng, Ye Qing, dan yang lainnya berubah drastis. 5. Sebenarnya ada 5 orang. Hati mereka hancur. Ras abadi kabut saja sudah sangat menakutkan dan memiliki banyak ahli. Dalam hal jumlah alam semesta setengah langkah, mereka jauh lebih banyak daripada Istana Yang. Jika bukan karena Ye Qing dan Lu Ming, mereka pasti kalah. Dan totalnya ada 5 ras seperti itu. Bagaimana mereka akan bertarung? Tak perlu dikatakan lagi, raksasa guntur yang muncul di dunia bawah pastinya berasal dari klan abadi guntur. Semua makhluk hidup di tanah ciptaan telah berubah menjadi cahaya dan pergi. Mengapa 5 klan abadi unsur bertahan hidup? Fei Yao bertanya. Orang-orang yang berkumpul di sini bukan hanya Lu Ming, Tang Feng, dan Ye Qing. Ada juga Yan Heng, Kaisar Giok, Kaisar Roh, dan kereta terbang. Itu karena para dewa elemental telah meninggalkan tanah ciptaan sejak lama dan memasuki kekacauan yang luas. Konon katanya itu adalah keinginan Sang Pencipta. 5 klan abadi unsur adalah ras tertua di benua Sang Pencipta. Mereka diciptakan oleh Sang Pencipta dengan usaha keras. Masing-masing dari 5 klan memiliki tingkatan alam semesta yang bertanggung jawab. Kemudian, mereka dikirim oleh Sang Pencipta untuk menjelajahi alam semesta yang kacau. Mereka sudah lama pergi, dan bahkan di antara makhluk-makhluk di tanah ciptaan, sangat sedikit orang yang tahu tentang mereka. Kebetulan saja kakekku adalah salah satu dari sedikit makhluk yang tahu tentang dewa-dewa elemental, jadi dia dengan mudahnya menyegel informasi tentang dewa-dewa elemental dalam ingatanku. Alam semesta yang kacau tidak terbatas, dan bahkan penguasa penciptaan tidak dapat melihatnya. Ada banyak rahasia yang tersembunyi dalam kekacauan. Suku abadi unsur dikirim oleh penguasa penciptaan untuk menjelajahi jalan, dan itulah sebabnya mereka berhasil menghindari bencana. Penjelasan tentang Mawar Malam. Bab 5717 bergandengan tangan. Jadi begitu, Lu Ming mengangguk tanpa suara. Sekarang, dia sudah tahu bahwa alasan mengapa makhluk hidup di benua penciptaan berubah menjadi cahaya dan pergi kemungkinan besar karena para penguasa penciptaan saling bertarung dan menyerap makhluk hidup di benua penciptaan untuk memperkuat diri mereka. Namun jika jaraknya terlalu jauh, bahkan Sang Pencipta pun tidak akan berdaya. Para dewa elemental telah memasuki kekacauan yang luas dan berada jauh, sehingga mereka secara alami dapat lolos dari malapetaka ini. Pada saat yang sama, mereka juga mengerti mengapa Sidu dan yang lainnya tidak tahu tentang suku abadi elemental. Itu karena suku abadi elemental telah pergi terlalu lama. 5 klan abadi unsur utama telah menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kakek saya mengira mereka telah mati dalam kekacauan sejak lama. Saya tidak menyangka mereka masih hidup dan muncul saat ini. Night Rose mendesah, merasa sedikit rumit. Pertama-tama, ras abadi unsur adalah jenisnya. Mereka semua adalah makhluk yang menciptakan daratan, dan dia menantikannya. Namun, pihak lain ingin membunuh semua makhluk di lautan semesta, yang bertentangan dengan keinginannya. Mungkin mereka sudah kembali sejak lama, namun mereka belum muncul. Ye Qing menebak. Senior, maksudmu mereka takut pada ras langit kuning dan ras langit biru, jadi mereka tidak pernah menunjukkan diri dan bersembunyi di tengah kekacauan. Sekarang perang antara kedua dunia telah berakhir dan kedua belah pihak terluka parah, mereka akhirnya muncul untuk membersihkan kekacauan. Kata Fei Huang. Ye Qing mengangguk tanpa suara. Sangat mungkin. Saya pernah bertemu orang-orang dari suku Thunder Immortal di dunia bawah jutaan tahun yang lalu. Namun, jumlah mereka tidak banyak. Yang terkuat hanyalah Raja Abadi yang bertransformasi 9. Saat itu, kedua dunia sedang dalam pertempuran yang kacau, jadi saya tidak terlalu memperhatikan mereka. Kata Lu Ming. Faktanya, hal itu tidak ada gunanya meskipun Lu Ming memperhatikannya. Kultivasinya masih lemah, jadi dia tidak punya hak untuk berbicara. Lagi pula, ada banyak musuh yang kuat saat itu, jadi dia tentu tidak akan mengerahkan terlalu banyak energi pada klan abadi guntur. Kemudian suasana menjadi sunyi dan suasana menjadi berat. Ada 5 klan abadi unsur, dan masing-masing dari mereka memiliki pemimpin tingkat semesta.
Bagaimana mereka bisa bertarung? Perbedaannya terlalu besar. Saya tidak berpikir kelima klan abadi unsur itu semuanya utuh. Lagi pula, ada banyak bahaya dalam kekacauan itu. Tidak seorang pun tahu apa yang jauh dari lautan semesta. Mereka telah berada dalam kekacauan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi mereka mungkin telah terluka parah dan tidak lagi berada di puncaknya. Tang Feng membuka mulutnya dan memecah kesunyian. Benar sekali. Jika mereka masih dalam kondisi puncak, bahkan jika mereka takut pada ras surga, mereka akan tetap menyerang segera setelah mereka menyegel diri mereka sendiri. Mereka tidak akan menunggu sampai perang kacau antara alam yin dan yang berakhir. Lu Ming menganalisis. Mata semua orang berbinar. Dia merasa bahwa analisis Lu Ming dan Tang Feng masuk akal. Jika pihak lain benar-benar memiliki 5 ahli bela diri tingkat alam semesta, mengapa mereka harus menunggu jutaan tahun dan menunggu perang kacau yin yang berakhir sebelum bergerak? Sekalipun kelima tingkatan alam semesta takut terhadap ras langit, tidak ada alasan bagi mereka untuk takut terhadap alam semesta lain di alam yin dan yang, bukan? Meskipun suku abadi unsur khawatir bahwa ada tingkat-tingkat alam semesta yang bersembunyi di alam yin dan yang, 5 tingkat-tingkat alam semesta yang bekerja bersama akan cukup untuk menyapu bersih segalanya. Sekarang aku ingat, meskipun masing-masing dari 5 klan abadi unsur hanya memiliki 1 tingkat alam semesta, ada banyak alam semesta setengah langkah di setiap klan. Setiap klan memiliki tidak kurang dari 100 orang. Kudengar klan abadi kabut hanya mengirim 39 orang, yang jauh lebih sedikit dari puncak mereka. Kata Mawar Hitam. Mata semua orang berbinar saat mereka mendapatkan kembali kepercayaan diri mereka. Jika para dewa unsur menderita kerugian besar selama penjelajahan kekacauan, mereka mungkin punya kesempatan. Kali ini, hanya klan abadi petir dan klan abadi kabut yang bergerak. Mungkinkah ketiga klan lainnya telah hancur dalam kekacauan itu? Jika saja ada 2 ras, mereka akan punya kesempatan. Bahkan jika hanya klan abadi kabut dan klan abadi guntur yang tersisa dari klan abadi unsur, kita tidak bisa gegabah. Jika kedua klan menyerang bersama, kita pasti bukan lawan mereka. Mengapa kita tidak bergabung dengan Kosmos Agung Paramita? Suku abadi unsur adalah krisis umum bagi kita. Jika kita mati, gigi akan menjadi dingin. Jika kita hancur, Kosmos Agung Paramita juga tidak akan mampu bertahan. Kerumunan orang menyampaikan pendapatnya satu demi satu. Meskipun tidak ada ahli yang layak di Kosmos Besar Nirvana, ada Sue Yusu. Tingkat semesta setara dengan pasukan yang beranggotakan ribuan orang. Jika Sue Yuchu dan Ye King bergabung untuk menghentikan alam semesta, mereka mungkin dapat membalikkan keadaan. Sepertinya kita tidak perlu mencari mereka. Mereka sudah datang ke kita. Pada saat ini, Ye King melihat ke arah tertentu dan melambaikan tangannya. Kekosongan itu retak terbuka, dan sesosok muncul di luar celah itu. Itu adalah Sue Yusu. Aura Sue Yusu agak lemah, dan dia jelas terluka. Sue Yusu, kamu di sini untuk bekerja bersama kami. Ye King bertanya langsung. Benar, sekarang, hanya ada harapan jika kita bersatu. Kalau tidak, kita berdua bisa melarikan diri, tetapi yang lain akan terbunuh. Bahkan jika kita melarikan diri, tidak ada tempat bagi kita dalam kekacauan besar ini. Kita hanya bisa bertarung. Sue Yuchu berkata. Dia melangkah maju dan muncul di alam semesta yang sunyi. Kamu terluka. Apakah tingkatan alam semesta dari suku abadi Thunder sangat kuat? Kata Ye King. Dia tidak jauh lebih baik dariku. Kata Sue Yuchu. Kami telah menangkap banyak anggota suku Mist Immortal, tetapi jiwa abadi mereka telah disegel oleh batasan tingkat alam semesta. Sulit bagiku untuk mencari jiwa mereka sendirian. Aku akan membantumu menyembuhkan diri terlebih dahulu. Saat kau sudah lebih baik, kita akan mencari jiwa mereka bersama-sama dan melihat berapa banyak ahli yang mereka miliki. Setelah Ye King selesai berbicara, sebuah kristal hijau muncul di tangannya. Mata Lu Ming berkedip. Dia mengenali kristal ini. Kristal itu sangat mirip dengan kristal yang ada di tangannya. Jelas itu adalah kristal di samping kerangka Sang Pencipta, yang merupakan sumber kekuatan di medan perang tingkat abadi. Sekarang, Lu Ming sudah tahu bahwa kristal semacam ini terkondensasi dari kekuatan kebenaran dan mengandung sejumlah besar kekuatan kebenaran. Misalnya, kristal yang diperoleh Lu Ming mengandung sejumlah besar kekuatan asal. Lu Ming telah mengolah mantra asal hingga tingkat ke-18 dan tidak banyak menggunakannya. Lu Ming tidak terkejut bahwa Ye King bisa mendapatkannya. Namun,
Lu Ming yakin bahwa Ye King tidak memiliki banyak kristal itu di tubuhnya. Itu karena tidak banyak kristal itu bahkan di samping kerangka Sang Pencipta. Dan jika ia mengambil terlalu banyak, itu mungkin menyebabkan keinginan dari sumber kekuatan menolak dan melakukan serangan balik. Ini, mata Sue Yuzu berbinar saat melihat kristal hijau itu. Dia menerimanya tanpa ragu dan menyerap kekuatan sejati di dalamnya. Dengan kekuatan kebenaran, luka-lukanya dapat pulih dengan cepat. Tingkat alam semesta biasanya tidak akan terluka, karena kekuatan biasa tidak akan mampu melukai mereka. Namun, begitu mereka terluka, mereka pasti akan terluka oleh kekuatan dengan level yang sama. Tanpa kekuatan sejati, pemulihan mereka akan sangat lambat dan mereka akan membutuhkan waktu lama untuk pulih. Dengan kekuatan kebenaran, luka-luka Sue Yuzu memang sembuh dalam waktu singkat. Terlebih lagi, auranya bahkan lebih kuat daripada saat ia berada di puncaknya. Keturunan klan langit cerah benar-benar diberkati oleh surga. Anda dapat memasuki kedalaman, sumber kekuatan, medan perang tingkat abadi dan menyerap kekuatan sejati. Tidak heran kultivasi Anda begitu kuat. Sue Yuzu berkata dengan iri. Dia tidak bisa memasuki kedalaman samudera alam semesta Yin Yang, dan dia bahkan tidak bisa memasuki sumber kekuatan medan perang tingkat abadi. Dia akan ditolak. Kau salah. Kami bukan keturunan ras langit biru. Ye King berkata dengan acuh tak acuh. Bab 5718, Informasi yang mengejutkan. Kalian manusia dari tanah tak ternoda bukankah keturunan suku Qing Tian? Sue Yuzu tercengang. Dia telah tertidur lelap selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan umat manusia belum pernah bangkit sebelumnya. Namun, eksistensi tingkat alam semesta sangatlah kuat, dan kemampuan mereka untuk menyerap pengetahuan juga tak tertandingi. Setelah dia bangun, dia mengetahui apa yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir dari ingatan makhluk-makhluk di kosmos besar paramita dan catatan-catatan kuno. Ditambah dengan deduksinya sendiri, tidak sulit untuk mengetahui bahwa suku manusia di alam liar adalah keturunan dari suku Qing Tian. Tapi sekarang, Ye King berkata bahwa bukan itu masalahnya. Mari kita bergabung dan mencari jiwanya. Ye King berkata, jelas tidak ingin membahas masalah itu dengan Sue Yuzu. Sue Yuzu juga tidak meminta terlalu banyak. Dia bekerja sama dengan Ye King dan bersiap untuk mencari jiwa anggota ras abadi kabut. Sue Yuzu, stabilkan batasan dalam jiwanya yang abadi. Aku akan dapat mencari jiwanya dalam sekejap. Ye King menangkap Raja Abadi dari ras kabut dan memberitahu Sue Yuzu. Sue Yuzu mengangguk dan mengirimkan aliran energi ke tubuh Raja Abadi dari ras abadi kabut. Seketika tubuh Raja Surgawi bersinar dan sebuah batasan muncul. Membekukan, Sue Yuzu menyerang dengan kedua telapak tangannya, dan sebuah kosmos besar tampak terbang keluar dan membekukan batasan tersebut. Ini adalah batasan yang dibuat oleh ahli bela diri tingkat alam semesta. Jika disentuh, batasan itu akan meledak dan menghancurkan jiwa abadi semua makhluk hidup. Alam semesta setengah langkah pasti tidak akan mampu menahannya. Akan tetapi, mereka semua adalah tingkatan alam semesta, sehingga mereka dapat mengendalikan kekuatan kebenaran dan menggunakan kekuatan bentuk embrio alam semesta untuk menekannya. Ye King mengambil kesempatan untuk memisahkan sebagian jiwa abadinya dan memasuki tubuh pihak lain untuk memulai pencarian jiwa. Kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan napas, dia telah memasuki tubuh pihak lain dengan jejak jiwanya yang abadi dan kemudian mundur. Pada saat itu, Sue Yuzu menarik kembali kekuatan kebenarannya, dan kekuatan pembatasan itu meledak, menghancurkan pembatasan klan abadi kabut. Bagaimana? Sue Yuzu bertanya. Ye King memejamkan matanya, seolah-olah sedang mencerna informasi yang diperolehnya dari pencarian jiwa. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Semua orang penasaran, apa yang telah dia temukan sehingga bisa membuat seorang ahli tingkat dunia begitu terkejut. Pihak lain telah hidup terlalu lama, dan ingatannya berantakan. Sulit untuk menjelaskan semuanya dalam waktu singkat. Saya akan memasukkan beberapa informasi penting ke dalam kristal memori. Anda dapat membacanya secara bergantian. Ye King mengeluarkan sebuah kristal setelah selesai berbicara. Itu adalah kristal memori yang sangat langka. Jiwa abadi bersinar, dan sejumlah besar informasi ditransmisikan ke dalam kristal memori. Sue Yuzu adalah orang pertama yang menerimanya. Setelah membacanya, dia juga menunjukkan ekspresi terkejut dan bingung. Yang lainnya bahkan lebih penasaran.
Setelah itu, kristal memori tersebut diberikan kepada Luming. Ia menenggelamkan indera keabadiannya ke dalamnya dan menyerap informasi di dalamnya. Ada banyak informasi dalam kristal memori. Itu termasuk ribuan ras dan budaya dari benua penciptaan. Ada juga beberapa metode kultivasi dan kitab suci abadi dan teknik abadi dari ras abadi kabut. Sebagian besar adalah berbagai pengalaman mereka dalam menjelajahi kekacauan. Sebenarnya sangat berbahaya dalam kekacauan. Banyak gambaran muncul dalam pikiran Luming. Night Rose benar. Ada 5 cabang ras abadi unsur, dan masing-masing memiliki ahli bela diri tingkat alam semesta, lebih dari 100 alam semesta setengah langkah, dan raja abadi serta makhluk abadi sejati. Mereka adalah salah satu ras tertua dan terkuat di tanah ciptaan. Kemudian, penguasa penciptaan memerintahkan 5 klan abadi unsur utama untuk memasuki kekacauan untuk eksplorasi. Dia bahkan secara pribadi membangun 5 kapal perang besar untuk 5 klan abadi utama. Dia juga berjanji bahwa selama dia memperoleh sesuatu, dia akan diberi hadiah yang besar. Dia bahkan akan dianugerahi kekuatan sejati untuk kultivasi tingkat alam semesta. 5 klan abadi unsur utama memasuki kekacauan, tetapi kekacauan yang luas itu terlalu luas. Mereka berlayar tanpa arah dan menghilang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka telah menghadapi bahaya yang tak terhitung jumlahnya di tengah kekacauan itu. Ledakan petir kekacauan dan badai kekacauan tidak ada apa-apanya, tetapi beberapa bencana kekacauan 100 kali lebih mengerikan daripada keduanya. Setelah mengalami beberapa bencana, mereka hilang. Awalnya, ada koordinat yang tertinggal di tanah ciptaan. Koordinat ini ditetapkan secara pribadi oleh Sang Pencipta, jadi meskipun sangat jauh, koordinat tersebut masih dapat dirasakan. Namun tiba-tiba, koordinatnya menghilang. Tanpa koordinat, mereka benar-benar tersesat dalam kekacauan. Mereka berlayar tanpa tujuan, tidak dapat menemukan jalan kembali. Luming menduga bahwa alasan hilangnya koordinat tersebut mungkin terkait dengan kematian para penguasa penciptaan. Bukan saja suku abadi unsur itu menghadapi bencana kekacauan dalam kekacauan itu, tetapi mereka juga diserang oleh makhluk hidup lainnya. Makhluk lain. Luming sangat terkejut. Sebenarnya ada makhluk hidup lain di tempat yang jauh dari tanah ciptaan. Mereka kuat dan juga memiliki eksistensi tingkat alam semesta. 5 klan abadi unsur utama telah menderita kerugian besar dalam pertempuran itu. 2 klan abadi unsur telah dihancurkan dan kapal perang mereka telah diambil. Meskipun 3 klan abadi unsur yang tersisa belum dimusnahkan, sejumlah besar ahli telah gugur. Meskipun mereka akhirnya berhasil melarikan diri, mereka juga menderita kerugian besar. Setelah itu, butuh waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, kesulitan yang tak terhitung jumlahnya, dan sedikit keberuntungan untuk akhirnya menemukan jalan kembali. Namun, begitu mereka kembali, mereka menemukan bahwa tanah ciptaan telah berubah. Benar-benar berbeda dari saat mereka pergi. Semua makhluk hidup di tanah ciptaan telah mati. Ini bukan masalah besar. Kuncinya adalah mereka merasakan melalui metode khusus bahwa Sang Pencipta telah meninggal. Selanjutnya, setelah para master penciptaan meninggal, mereka berubah menjadi samudera alam semesta Yin Yang, melahirkan sejumlah besar makhluk hidup baru seperti ras langit. Awalnya, mereka tidak memiliki perasaan apapun terhadap para master penciptaan. Setelah kematian mereka, mereka telah meninggalkan harta yang tak terhitung jumlahnya dan sejumlah besar kekuatan sejati. Hal ini membuat para penghuni alam semesta senang dan ingin mengambil mereka untuk diri mereka sendiri. Namun, mereka menyadari bahwa ras langit terlalu kuat. Kekuatan gabungan dari kedua ras langit dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Mereka tidak punya pilihan selain bersembunyi di tengah kekacauan dan mengumpulkan informasi dalam kegelapan. Mereka tidak berani mendekat, juga tidak berani menyerang. Penantian ini berlangsung selama puluhan tahun bintang. Akhirnya, kesempatan yang mereka tunggu-tunggu telah tiba. Para ahli ras langit semuanya telah meninggal di Istana Abadi Penciptaan, dan kosmos langit luas dan kosmos langit kuning telah menyegel diri mereka sendiri. Mereka tahu bahwa kesempatan mereka akhirnya datang. Akan tetapi, mereka tidak langsung bertindak. Di lautan semesta, selain ras surga, kosmos besar lainnya juga telah berkembang selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mereka memiliki banyak ahli, tetapi mereka tidak dapat mengetahui apakah ada tingkatan semesta di kosmos besar. Jika mereka menyerang langsung, mereka pasti akan memaksa kosmos besar lainnya untuk bergabung dan melawan mereka sampai mati.
Mereka telah mengalami begitu banyak kesulitan dalam kekacauan, dan mereka tidak memiliki banyak anggota klan yang tersisa. Mereka tidak mampu menanggung terlalu banyak kerugian. Karena itu mereka terus menunggu. Mereka tahu betul bahwa dengan mundurnya ras langit, berbagai kosmos besar pasti akan bersaing untuk mendapatkan hegemoni. Tidak akan terlambat bagi mereka untuk bergerak ketika kedua belah pihak menderita kerugian. Lu Ming membaca sekilas informasi itu. Dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Yang lain juga sudah membacanya, dan mereka semua terkejut. Yang paling mengejutkan mereka adalah bahwa ada makhluk hidup lain di tengah kekacauan tak berujung itu. Ye Qing dan Sue Yuzu juga terkejut dengan ini. Bab 5719, dari mana Sang Pencipta berasal? Suku abadi unsur diserang oleh makhluk hidup lain di tengah kekacauan yang jauh. Apa asal-usul makhluk hidup itu? Kaisar Langit mengajukan pertanyaan. Kerumunan itu terdiam, lalu menggelengkan kepala. Mereka merasa sulit menjawab pertanyaan ini. Apakah mereka makhluk yang diciptakan oleh tiga penguasa penciptaan? Itu tidak mungkin. Mereka langsung menolak gagasan itu. Jika mereka adalah makhluk yang diciptakan oleh tiga penguasa penciptaan, bagaimana mungkin para dewa abadi tidak mengenali mereka? Kalau secara logika, kalau mereka adalah makhluk yang diciptakan Sang Pencipta dan masuk ke dalam kekacauan lebih dahulu daripada para dewa elemental, maka Sang Pencipta seharusnya sudah memberitahu mereka sebelum para dewa elemental itu masuk ke dalam kekacauan. Lagi pula, tidak ada alasan untuk menyerang dewa-dewi elemental. Mungkinkah lautan semesta bukan satu-satunya tempat yang dihuni makhluk hidup di primal chaos yang luas? Apakah ada tempat lain yang mirip dengan lautan semesta atau tanah ciptaan? Memikirkan hal ini, mereka memikirkan masalah yang lebih dalam. Yaitu, bagaimana Sang Pencipta menampakkan diri. Apakah ia lahir dari kekacauan atau dari suatu tempat jauh lainnya? Misalnya dari tempat lain yang ada makhluk hidup. Namun mereka segera menggelengkan kepala dan membantah spekulasi ini. Jika para master penciptaan berasal dari tempat lain yang memiliki makhluk hidup, mengapa mereka perlu mengirim orang untuk menjelajah? Juga, jika makhluk di kekacauan jauh menemukan lautan semesta, akankah mereka menyerbu? Masih terlalu dini bagi kita untuk memikirkan masalah ini. Mari kita pikirkan dulu bagaimana cara menghadapi para dewa elemental. Ye Qing membuka mulutnya dan mengganggu imajinasi semua orang. Hati semua orang bergetar, dan mereka membuang jauh-jauh pikiran-pikiran berantakan dalam benak mereka. Ya, berurusan dengan dewa-dewi elemental merupakan prioritas utama. Meskipun para dewa elemen tidak lagi berada pada kekuatan tempur puncak mereka, masih ada tiga dari mereka. Mereka adalah klan abadi Guntur, klan abadi Kabut, dan klan abadi Api. Hanya klan abadi Guntur dan klan abadi Kabut yang menyerang sebelumnya. Klan abadi Api belum menyerang. Menurut pencarian jiwa, klan abadi Api juga memiliki ahli bela diri tingkat alam semesta. Mereka telah bertarung dengan makhluk tak dikenal dalam kekacauan dan menderita kerugian paling sedikit. Mereka lebih kuat daripada klan abadi Guntur dan klan abadi Kabut, dan mereka memiliki lebih banyak master alam semesta setengah langkah. Hal ini menyebabkan mereka merasakan tekanan luar biasa. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, pihak lain memiliki tiga ahli bela diri tingkat alam semesta, sementara mereka hanya memiliki dua. Bagaimana mereka bisa bertarung? Bisakah kita bernegosiasi untuk berdamai dengan mereka? Jika mereka menginginkan benua ciptaan, kita bisa memberikannya kepada mereka. Kita tidak membutuhkan benua ciptaan. Saran Sang Kaisar Roh. Tidak, saya sudah mencobanya. Mereka jelas lebih kuat dari kita. Mereka sama sekali tidak ingin bernegosiasi dengan kita. Mereka hanya ingin menghancurkan kita dan mengambil semua sumber daya di lautan semesta untuk mereka sendiri. Sue Yuchu berkata, dia sudah mencoba sebelumnya, tetapi tidak berhasil. Kalau begitu, ayo kita maju. Kumpulkan semua kekuatan kita dan lawan pihak lain. Mata Lu Ming bersinar dengan kilatan dingin. Karena tidak dapat dihindari, mereka hanya bisa melawan. Kekuatan pihak lain jauh di atas kita, dan jumlah alam semesta setengah langkah mereka beberapa kali lipat dari kita. Jika kita melawan mereka secara langsung, kita tidak akan memiliki peluang sama sekali. Kita akan benar-benar musnah. Kata Sue Yuchu. Senior, apakah Anda punya rencana bagus? Lu Ming bertanya. Saya pernah bepergian dalam kekacauan dan memperoleh susunan abadi yang bahkan lebih misterius daripada susunan abadi biasa.
Ia dapat menggunakan alam semesta yang besar sebagai fondasi susunan abadi. Dengan kekuatan alam semesta yang besar, susunan abadi dapat meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Setelah disiapkan, ditambah dengan aktivasi alam semesta setengah langkah, ia dapat menahan serangan yang beberapa kali lebih kuat daripada miliknya sendiri. Kata Sue Yuchu, Lu Ming dan kelompoknya bersemangat tinggi. Dia benar-benar dapat membuat susunan abadi dengan kosmos yang agung sebagai dasar susunannya. Sungguh susunan yang sangat mendalam. Begitu susunan seperti itu dibuat, peluang keberhasilan mereka memang akan jauh lebih tinggi. Meskipun susunan abadi biasa itu kuat, namun susunan itu pasti tidak akan mampu menahan serangan gabungan dari lebih dari 100 alam semesta setengah langkah dari para dewa unsur. Senior, aku akan merepotkanmu untuk menyiapkan formasi. Lu Ming menangkupkan tinjunya. Aku akan membantu, tetapi aku butuh kerja sama dari rekan Daois Ye King. Aku juga butuh kerja sama dari sebagian alam semesta setengah langkah dan sejumlah besar material. Kata Sue Yuchu, sudah sepantasnya kita bekerja sama. Anda dapat mencantumkan bahan-bahannya, dan kami akan segera menyiapkannya. Kata Ye King. Tak lama kemudian, Sue Yuchu membuat daftar. Lu Ming segera memberi perintah dan pengadilan matahari mulai beroperasi dengan cepat. Serangga abadi, gunung dan lautan, serta beberapa kosmos besar berskala kecil, segera berkumpul. Selain itu, tak lama kemudian, para ahli dari dunia bawah juga datang ke alam semesta purba di bawah pimpinan Xuan Yuan. Setelah mereka mengetahui tentang suku abadi unsur, mereka juga secara aktif bekerja sama. Dengan tanah yang tak ternoda, roh yang tak terhitung banyaknya, serangga abadi, serta gunung dan lautan sebagai intinya, dan alam semesta besar yang lebih kecil sebagai pendukungnya, mereka membentuk suatu tatanan yang istimewa. Sue Yuchu, Ye King dan yang lainnya mulai membentuk formasi. Rune raksasa menembus kekacauan dan menghubungkan kosmos besar menjadi satu. Suatu formasi abadi yang besar secara bertahap mulai terbentuk. Di tengah kekacauan besar itu, dua kapal perang besar muncul. Salah satunya adalah kapal perang klan abadi Kabut, dan yang lainnya adalah kapal perang klan abadi Guntur. Kedua kapal perang itu terbang berdampingan ke arah tertentu. Setelah beberapa saat, alam semesta yang luas muncul di depan mereka. Akan tetapi, kosmos yang agung ini tampaknya telah hancur. Ada retakan besar pada penghalang alam semesta. Tampaknya telah mengalami perang sengit di masa lalu. Sulit untuk memulihkannya bahkan setelah ribuan tahun. Kedua kapal perang itu berhenti di luar penghalang alam semesta. Dua sosok terbang keluar dari kedua kapal perang itu dan masuk ke alam semesta melalui celah penghalang. Salah satunya adalah Kaisar Abadi Wu Yue. Yang satu lagi adalah ahli terkuat dari klan Abadi Guntur, Kaisar Abadi Lei Ming. Kosmos yang besar ini dipenuhi dengan aura yang membara. Seluruh benua terbakar oleh api. Ini adalah dunia api. Sebuah kapal perang besar melayang di atas benua yang berapi-api itu. Itu hampir sama dengan kapal perang klan Abadi Guntur dan klan Abadi Kabut. Dalam sekejap, Kaisar Abadi Bulan Kabut dan Kaisar Guntur muncul di puncak gunung berapi besar. Junior menyapa Kaisar Langit dan Kaisar Langit. Seorang pria kekar setinggi 5 meter yang diselimuti api terbang di depan keduanya dan memberi hormat. Pria kekar ini bernama Fen Li. Dia adalah setengah langkah alam semesta dari ras abadi api dan dikenal sebagai ahli terkuat kedua dari ras abadi api. Ahli nomor satu setelah Kaisar Abadi Huo Fen. Di mana saudara Huo Fen? Apakah dia masih menyendiri? Kata Kaisar Abadi Wu Yue. Aku sudah keluar dari pengasingan. Kaisar Abadilah yang memintaku untuk menyambut kalian berdua. Kumohon, tuan-tuan. Kata Fen Li. Mereka bertiga memasuki gunung berapi itu. Di dalam gunung berapi itu, ada dunia baru. Dunia itu sangat luas, seperti istana bawah tanah. Terlebih lagi, seluruhnya terbuat dari batu giok api. Seorang pria muda dengan wajah seperti batu giok dan rambut merah menyala sedang duduk di meja, minum sendirian. Setelah Fen Li masuk, dia pamit. Saudara-saudara Tao, silakan duduk. Pria muda itu tersenyum. Pemuda ini adalah penguasa nomor satu dari klan api abadi, Kaisar Abadi Huo Fen. Saudara Huo Fen, kultivasi Anda telah meningkat lagi setelah pelatihan tertutup ini. Selamat. Kaisar Abadi Bulan Kabut menggenggam tangannya dan menampakkan ekspresi iri. Jika seorang pesilat tingkat alam semesta ingin meningkatkan basis kultivasinya, menyerap kekuatan kebenaran merupakan langkah penting. Namun,
Di alam semesta yang luas, di mana ia dapat menemukan energi sejati. Bab 5720, tiga klan keluar bersama, Qiu menerobos. Dulu ketika Kaisar Abadi Kabut Bulan, Kaisar Petir, dan yang lainnya berada di benua pencipta, para master pencipta belum mati dan memiliki kekuatan sejati yang sangat kuat. Namun, bagaimana mungkin mereka bisa memberikan kekuatan sejati mereka kepada mereka? Oleh karena itu, basis kultivasi mereka selalu berada pada tahap paling awal tingkat alam semesta, dan sulit bagi mereka untuk membuat kemajuan apapun. Namun, saat mereka menjelajahi kekacauan itu, klan abadi api telah menemukan alam semesta besar yang hancur ini. Di bawah gunung berapi ini, terdapat sisa-sisa alam semesta, yang berisi sisa-sisa energi sejati. Dengan bantuan sisa-sisa alam semesta ini, basis kultivasi Kaisar Abadi Huo Fen telah meningkat dan dia sudah berada di depan mereka. Meskipun dia masih berada di level pertama tingkat alam semesta, kekuatan tempurnya memang lebih tinggi dari mereka dan dia berada di ambang terobosan. Mereka secara alami merasa iri. Bukankah kalian berdua menyerang lautan semesta dengan orang-orangmu? Kaisar Abadi Huo Fen tersenyum. Mengapa? Apakah kalian gagal? Benar sekali. Aku tidak menyangka akan ada ras tingkat alam semesta lain di lautan alam semesta selain ras langit. Ada dua dari mereka. Kami terbagi menjadi dua kelompok, tetapi kami memang dihalangi oleh mereka. Kata Kaisar Abadi dengan nada menggelegar. Tidak semudah itu menghalangi mereka, kan? Kalian berdua terluka. Kata Kaisar Abadi Huo Fen. Orang yang saya lawan mengalami luka yang lebih parah daripada saya. Kaisar Abadi berteriak keras dengan ekspresi muram. Orang yang kulawan memiliki tingkat kultivasi yang sangat tinggi. Dia tidak lebih lemah dari saudara Huo Fen dan berada di ambang terobosan. Jika aku tidak mundur tepat waktu, itu tidak akan semudah luka ringan. Kata Kaisar Abadi Wu Yue. Di ambang terobosan. Kali ini, wajah Kaisar Abadi Huo Fen menjadi serius. Tetapi aku yakin dia bukan tandingan Taois Huo Fen. Dia tampaknya belum lama berkultivasi, dan teknik surgawinya baru saja mencapai ranah mengubah kehampaan menjadi kenyataan. Bahkan jika kekuatan aslinya tidak di bawah Taois Huo Fen, kekuatan tempurnya jelas tidak sebagus Taois Huo Fen. Kata Kaisar Abadi Wu Yue. Kaisar Abadi Huo Fen bergumam pada dirinya sendiri dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah kamu yakin bahwa hanya ada dua tingkatan alam semesta di lautan alam semesta? Mereka hanya dua orang. Kalau ada tiga orang, mereka pasti sudah menyerang kita lebih awal. Mustahil bagi mereka untuk bersembunyi. Kata Kaisar Abadi Wu Yue. Saudara Huo Fen, kali ini, ketika kita memasuki wilayah lautan semesta, kita jelas merasakan bahwa tiga penguasa penciptaan benar-benar telah jatuh. Mereka bahkan meninggalkan sisa-sisa mereka, yang berubah menjadi tiga yang disebut sumber kekuatan. Selama kita membunuh semua makhluk tingkat semesta, kita masing-masing dapat mengambil salah satu dari tiga sumber kekuatan. Dengan sumber kekuatan Sang Pencipta, kultivasi kita pasti akan meningkat pesat. Puncak alam semesta sudah di depan mata. Bukan hal yang mustahil bagi kita untuk menembus alam Sang Pencipta. Kata Kaisar Abadi dengan nada menggelegar. Saya tahu bahwa Taois Huo Fen berhati-hati, tetapi ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Ada beberapa orang yang sangat berbakat di lautan semesta, dan mereka memiliki semua jenis harta yang ditinggalkan oleh para master penciptaan. Siapa yang tahu kapan mereka akan mencapai tingkat semesta? Ketika saat itu tiba, akan sulit untuk menyingkirkan mereka. Kaisar Abadi Wu Yue melanjutkan, tetapi dia merasa sedikit menghina dalam hatinya. Sebelumnya, Kaisar Abadi Huo Fen tidak bergerak dan membiarkan dia dan Kaisar Abadi Lei Ming bergerak karena dia ingin mereka membersihkan jalan dan menguji keadaan. Dia bertugas di bagian belakang, dan jika situasinya memburuk, dia bisa pergi. Banyak sekali pikiran yang terlintas di benak Kaisar Abadi Huo Fen namun pada akhirnya, keserakahanlah yang menang. Bagaimanapun, harta karun dan sisa-sisa yang ditinggalkan oleh Sang Pencipta terlalu menggoda. Bagus. Kalau mau menyerang, serang segera. Jangan berlarut-larut. Kalian berdua terluka, tapi apa kalian masih bisa bertarung? Kata Kaisar Abadi Huo Fen. Ini hanya cedera kecil. Jika aku menyerang, aku masih bisa mempertahankan kekuatan tempurku yang maksimal. Kata Kaisar Abadi Wu Yue. Aku juga. Paling-paling, aku akan membayar harga yang murah dan masih bisa mengeluarkan kekuatan tempurku yang maksimal.
Dibandingkan dengan keuntungan yang akan diperoleh nanti, harga ini tidak ada apa-apanya. Kata Kaisar Abadi dengan nada menggelegar. Baiklah, kalau begitu, bawa orang-orang kita dan berangkat segera. Begitu Kaisar Abadi Huofen membuat keputusan, dia akan bertindak cepat. Tidak lama kemudian, para ahli dari ketiga ras keluar. 3 kapal perang besar menerobos kekacauan dan bergegas menuju ke arah alam semesta purba. Ketiga kapal perang itu tampak hampir sama dari luar. Semuanya terbuat dari mitril dan emas abadi. Sosok besar duduk bersila di haluan. Sosok itu terbentuk dari energi yang ditinggalkan oleh para master penciptaan. Sosok itu dapat membantu kapal perang menerobos kekacauan dan bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Mereka menjelajah di tengah kekacauan dan mengandalkan energi yang ditinggalkan oleh para master penciptaan untuk menyelesaikan banyak situasi mematikan. Namun, setelah jangka waktu yang panjang, bahkan energi yang ditinggalkan oleh para master penciptaan telah menjadi jauh lebih tipis. Kekuatannya tidak lagi 1/10 dari kekuatan puncaknya. Namun, kekuatannya masih sangat mengejutkan. Ia dapat menahan berbagai serangan dari tingkat alam semesta. Di alam semesta yang sunyi, semua orang mengumpulkan kekuatan mereka untuk membentuk sebuah formasi, dan formasi abadi yang besar secara bertahap terbentuk. Menakjubkan, menakjubkan. Ternyata ada formasi yang aneh. Saya belum pernah mendengarnya. Penatua dari 3 realisasi tampaknya telah menemukan benua baru. Dia sangat gembira, dan dia berpartisipasi dalam menyiapkan formasi. Pada saat yang sama, Dan sangat gembira. Rune pada cangkang kura-kuranya terus berenang, menyerap pengetahuan tentang formasi abadi ini. Kultivasinya unik. Semakin banyak pengetahuan yang diserapnya tentang arai, semakin kuat kultivasinya. Selama bertahun-tahun, ia telah menyerap pengetahuan arai yang tak terhitung jumlahnya dan tingkat kultivasinya telah meningkat lebih cepat daripada yang lain. Meskipun ia masih jauh dari sebanding dengan Lu Ming dan Qiu Qiu, ia masih sangat bangga pada dirinya sendiri. Dia selalu pamer di depan gelembung. Adapun Lu Ming, dia tidak ambil bagian dalam mendirikan susunan itu. Dia memanfaatkan waktunya sebaik-baiknya untuk menyempurnakan tubuh boneka pertempuran jiwa bangau. Dengan bantuan Trinity, kecepatan pemurniannya menjadi sangat cepat dan dia hampir berhasil. Pada saat ini, tidak jauh dari Lu Ming, ada gelombang energi yang kuat. Kesadaran abadi Lu Ming menyapu seluruh area dan dia merasa gembira. Qiu Qiu telah berhasil menerobos. Selama bertahun-tahun, Qiu Qiu telah melahap sejumlah besar senjata abadi yang rusak dan lengkap dan akhirnya membuat terobosan lain ke alam semesta setengah langkah. Pada momen krusial ini, terobosan bola demi bola tidak diragukan lagi telah sangat meningkatkan kekuatan mereka. Setelah Qiu Qiu melahap 4 komponen penciptaan senjata surgawi, kekuatan tempurnya meningkat pesat. Begitu ia menggunakan kekuatan komponen-komponen itu dan berubah ke bentuk aslinya, ia akan tak terkalahkan dalam pertempuran dengan level yang sama. Bola itu telah berubah menjadi komponen senjata abadi dan dapat dengan mudah menghancurkan tubuh abadi makhluk hidup di jalan abadi. Lu Ming tidak tahu alasannya di masa lalu, tetapi dia akhirnya mengerti bahwa itu karena kekuatan realitas. Komponen senjata surgawi penciptaan mengandung kekuatan realitas. Aura Qiu Qiu menjadi semakin kuat, membuat yang lain khawatir. Banyak orang menyapu indera keabadian mereka dan tersenyum ketika mereka menemukan bahwa Qiu Qiu telah berhasil menembusnya. Pertempuran hebat sudah di depan mata, dan setiap peningkatan kekuatan berarti peningkatan kepercayaan diri. Tidak lama kemudian, Qiu Qiu berhasil menembusnya sepenuhnya. Ia kemudian menatap Lu Ming dengan mata berbinar. Lu Ming tentu saja tahu apa yang dimaksud Qiu Qiu. Dengan lambaian tangannya, 3 senjata abadi lengkap terbang ke arah Qiu Qiu dan ditelan olehnya. Setelah itu, Lu Ming terus fokus menyempurnakan tubuh boneka pertarungan jiwa keren. 3 hari kemudian, Lu Ming akhirnya berhasil menyempurnakan tubuh tempur boneka. Dengan satu pikiran, ketiga tubuh Lu Ming memasuki tubuh boneka Hun Yihe dan dia dapat mengendalikan tubuh boneka itu untuk bertarung sesuka hati. Tubuh tempur boneka tampaknya telah menjadi seperangkat baju zirah bagi Lu Ming. Bab 5721, demi anak itu, kamu harus hidup. Lu Ming mencoba mengendalikan tubuh boneka tempur Hun Yihe dan secara bertahap mulai terbiasa. Yang lainnya masih mengerahkan seluruh upaya mereka untuk menyiapkan formasi. Tiba-tiba, Ye Qing dan Sue Yuzu melihat ke kejauhan dengan ekspresi serius. Mereka di sini. Sue Yuzu berbicara. Semuanya,
Dengarkan perintahku. Beberapa dari kalian, bersiap untuk bertempur. Mereka yang ahli dalam formasi, teruslah menyusun formasi. Suara Yeking bergema di seluruh berbagai kosmos besar. Sekarang, formasi abadi itu belum lengkap, dia tidak bisa berhenti. Begitu dia selesai berbicara, kekacauan Ki di kejauhan berubah menjadi merah. Kemudian, Ki kekacauan terpecah, dan kupu-kupu merah darah yang tak terhitung jumlahnya terbang mendekat. Mereka sangat padat dan jumlahnya tak terhitung. Mereka seperti pasir di sungai Gangga dan dapat menutupi beberapa kosmos yang besar. Kupu-kupu ini sepenuhnya terbentuk dari kabut darah dan tidak terbuat dari daging dan darah. Ledakan, ledakan, ledakan. Di balik kupu-kupu kabut yang tak terhitung jumlahnya itu terdapat nyala api yang tak berujung, dan di dalam nyala api itu, terdapat petir. Itu seperti lautan petir dan api yang menyambar berbagai kosmos besar. Itu 100 kali lebih mengerikan daripada kekacauan Storm. Aktifkan formasi, aktifkan formasi. Semua kosmos agung bergemuruh saat susunan abadi mereka diaktifkan. Formasi surgawi yang diajarkan Sue Yuzu kepadanya juga sebagian diaktifkan, tetapi masih belum lengkap. Sue Yuzu dan Yeking melangkah ke udara, dan aura kekacauan yang luas muncul dari mereka. Yeking menekankan telapak tangannya ke depan, dan energi tak berujung dalam kekacauan itu ditarik, berubah menjadi bentuk embrio alam semesta yang besar dan menekan ke depan. Kupu-kupu kabut yang tak terhitung jumlahnya ditekan oleh bentuk embrio kosmos yang agung. Seolah-olah kekuatan kosmos yang agung telah menghantam kupu-kupu kabut ini. Kupu-kupu kabut yang tak terhitung jumlahnya meledak dan berubah menjadi abu. Bentuk embrio kosmos yang agung tidak berhenti dan terus bergerak maju. Ia bertabrakan dengan lautan api dan petir, menyebabkan ledakan yang mengguncang bumi. Bentuk embrio kosmos yang agung bergetar hebat dan terjepit hingga kehilangan bentuknya bagaikan balon. Pada saat ini, Sue Yuzu melancarkan gerakannya, mengeluarkan cahaya bilah pedang. Itu adalah pedang penakluk abadi. Cahaya pedang yang menyilaukan itu tampaknya membelah kehampaan yang kacau. Lu Ming belum pernah melihat kekuatan sekuat itu dalam hidupnya. Pedang penakluk abadi yang digunakan para ahli kosmos besar Nirvana di masa lalu bagaikan bayi berusia 3 tahun dibandingkan dengan milik Sue Yuzu. Pedang penakluk abadi benar-benar dapat mencapai alam seperti itu. Apakah ini, pengubahan kekosongan menjadi kenyataan, yang legendaris setelah melampaui teknik abadi? Lu Ming berseru kaget. Pada saat yang sama, dia mengedarkan sutra Dao abadi yang tak terhitung jumlahnya dengan sekuat tenaga, mencoba memata-matai pedang penakluk abadi milik Sue Yuzu. Namun, setelah melihatnya, dia merasakan sakit yang tajam di matanya dan merasa pusing. Dia menggelengkan kepalanya agar sadar, lalu mengalihkan pandangannya, tidak membiarkan dirinya melihat lebih lama lagi. Dia tahu bahwa tingkat kultivasinya masih terlalu rendah, dan masih sulit baginya untuk bersentuhan dengan teknik surgawi, transformasi kehampaan dan transformasi realitas. Yeking pernah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa hanya ahli bela diri tingkat alam semesta yang dapat menguasai teknik abadi, mengubah kekosongan menjadi kenyataan. Lebih jauh lagi, hanya ahli bela diri tingkat alam semesta veteran yang dapat menguasainya. Orang-orang seperti Hun Yihe bahkan belum menguasainya. Melihatnya sekarang tidak hanya tidak berguna, tetapi juga berbahaya. Dia memperkirakan bahwa dia harus menunggu sampai dia melangkah ke alam semesta setengah langkah sebelum dia bisa melihat lebih dekat. Pedang penakluk langit itu terbang dan membelah petir dan lautan api menjadi dua. Yeking memanfaatkan kesempatan itu dan mendorong bentuk embrio alam semesta agungnya ke depan, melenyapkan petir dan lautan api itu sepenuhnya. Lautan petir dan api menghilang, dan 3 kapal perang besar muncul di Cakrawala. Ketiga kapal perang itu tampak hampir sama. Semuanya terbuat dari mitril dan emas abadi, dan ada sosok besar duduk di haluan. Lambung kapal dipenuhi berbagai macam bekas luka yang sulit diperbaiki. Ledakan, ledakan, ledakan. Aura yang mengejutkan keluar dari masing-masing dari 3 kapal perang. Kemudian, 3 sosok melangkah keluar dari 3 kapal perang dan tumbuh dengan cepat. Setiap sosok lebih besar dari kapal perang itu. 3 ahli bela diri tingkat dunia. Salah satunya adalah Kaisar Abadi Wu Yue, yang tubuhnya tampak terbuat dari kabut. Yang satunya adalah seorang pria kekar yang diselimuti petir. Tak perlu dikatakan lagi, dia adalah Kaisar Lei Ming yang abadi di alam semesta yang pernah bertarung dengan Sue Yuzu. Yang ketiga dilalap api yang membakar kehampaan yang kacau dan auranya bahkan lebih kuat dari Kaisar Abadi Guntur dan Kaisar Abadi Bulan Kabut.
Kaisar Abadi Huo Fen. Ye Qing telah memperoleh informasi dari pencarian jiwa Raja Abadi dari klan Abadi Kabut. Mereka tahu bahwa orang ini pasti Kaisar Abadi Huo Fen dari klan Abadi Api. Aura yang sangat kuat. Aura Kaisar Huo Fen yang abadi ini sendiri tidak lebih lemah dari aura senior Ye Qing. Ekspresi Lu Ming serius. Pertarungan ini tidak akan mudah untuk dijalani. Semangat juang yang kuat bangkit dari tubuh Lu Ming. Dia ingin melangkah maju dan bertarung bersama Ye Qing dan Sue Yuchu. Mereka tidak bisa membiarkan Sue Yuzu dan Ye Qing dikepung. Jika salah satu dari mereka mati, mereka tidak akan punya harapan lagi. Ketika menghadapi makhluk tingkat alam semesta, siapapun yang lain hanya akan mati. Hanya dengan mengendalikan tubuh boneka pertempuran Hun Yihe, yang merupakan kekuatan tingkat kosmik, dia dapat bertarung dengan pihak lain dan membantu Ye Qing dan Sue Yuzu. Lu Ming. Sebuah suara khawatir memanggil dari belakang. Lu Ming berbalik dan melihat Xian Yanxing, Qiu Yue, Ling Yuwei, Mulan, dan Feng Ling. Tuan muda, apakah Anda akan bertindak? Qiu Yue berkata dengan khawatir. Mereka sangat mengenal Lu Ming. Hanya dengan melihat aura Lu Ming, mereka tahu bahwa dia akan bergerak. Ya, ada 3 tingkatan alam semesta di sisi lain. Senior Ye Qing dan Sue Yuzu jelas bukan tandingan mereka. Aku harus bertindak. Lu Ming mengangguk. Lu Ming, kamu harus berhati-hati. Xian Yanxing memegang erat tangan Lu Ming. Ya, jangan khawatir. Aku pasti akan hidup. Kalian semua juga harus hidup. Tatapan mata Lu Ming menyapu para wanita itu. Tuan muda. Qiu Yue ingin mengatakan sesuatu tetapi berhenti. Qiu Yue, jika ada sesuatu, kita bisa membicarakannya setelah pertempuran. Kata Lu Ming. Kaisar Abadi Huo Fen dan 2 lainnya sudah mendekat. Pertarungan akan segera dimulai dan mereka tidak bisa menunda lebih lama lagi. Tidak tuan muda, saya ingin mengatakan sekarang, dia sedang. Qiu Yue tampaknya telah mengumpulkan keberaniannya. Dia takut jika dia tidak mengatakannya sekarang, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk mengatakannya. Hati Lu Ming bergetar. Dia tampak terkejut dan berkata, Qiu Yue, apakah yang kamu katakan itu benar? Itu benar. Aku baru menemukannya belum lama ini. Qiu Yue mengangguk dan mengusap perutnya, wajahnya penuh kebahagiaan. Dia akhirnya dengan anak tuan muda itu. Qiu Yue, selamat. Xian Yanxing juga tersenyum. Setelah bertahun-tahun, dia sudah terbiasa dengan wanita di sisi Lu Ming. Dia tidak lagi menyimpan dendam di hatinya. Mulan, Ling Yuwei, dan Feng Ling juga tampak iri dan memberi selamat kepada Qiu Yue. Terlalu sulit bagi makhluk Dao abadi untuk dan melahirkan anak. Seiring meningkatnya tingkat kultivasi Lu Ming dan gadis-gadis itu, peluang mereka untuk memiliki anak pun menjadi lebih kecil. Sangat jarang bagi Qiu Yue untuk. Pada saat yang sama, mereka semua senang untuk Lu Ming. Anak-anak Lu Ming terlalu sederhana. Selama ini, dia hanya memiliki 1 anak, Lu Shen Huang, dan Lu Shen Huang hanya memiliki 1 anak perempuan, Lu Qi. Lu Qi masih belum menikah. Sekarang, meridian darah Lu Ming akhirnya memiliki 1 orang lagi. Tuan muda, demi anak ini, berjanjilah padaku bahwa kau harus hidup. Qiu Yue menegaskan lagi. Matanya berbinar saat menatap Lu Ming, berharap dia akan memberinya jawaban yang pasti. Dengan kepribadian Qiu Yue, dia tidak akan pernah seperti ini. Ini adalah pertama kalinya dia seperti ini.